Shalom teman-teman GLCC. Beberapa minggu lalu kita bersama memperingati kematian dan kebangkitan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Namun seberapa bermakna perayaan Paskah itu bagi kita? Apakah kabar kalau Yesus sudah mati dan bangkit untuk menebus dosa-dosa kita itu masih merupakan sebuah kabar yang berarti bagi kita? Ataukah kabar itu sudah menjadi asing di telinga kita dan dingin di hati kita? Teman-teman, kebenarannya adalah kabar baik Injil tentang kematian dan kebangkitan Yesus Kristus itu seharusnya bukan hanya relevan di titik pertobatan kita saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Walaupun benar kabar itu yang membawa keselamatan itu bagi kita, sadarkah kita kalau kabar itu jauh lebih kaya dari hal itu dan sangat relevan dalam proses pengudusan kita di kehidupan kita sehari-hari? Bagaimana mungkin? Kabar baik Injil memiliki setidaknya dua poin utama, keberdosaan manusia dan keselamatan atau pengharapan di dalam Kristus. Berapa banyak masalah di hidup kita itu datangnya dari pengejaran-pengejaran duniawi kita sendiri, ataupun dari keberdosaan kita sendiri. Kalaupun tidak, bukankah penderitaan kita itu datangnya karena ada orang yang berdosa kepada kita? Atau mungkin hal itu datang dari kenyataan pahit, kalau kita hidup di dunia dengan sistem-sistem yang sudah rusak oleh dosa. Apapun itu, dosa adalah akar permasalahannya dan Kristus adalah satu-satunya solusi untuk kita. Saat kita sulit untuk mengampuni, kita lihat kepada salib Kristus. Ketika kita memandang salib, kita menyadari bahwa kitalah yang membutuhkan pengampunan. Yesus mati di kayu salib untuk menggantikan kita. Ketika kita benar-benar tahu nilai pengampunan dosa kita semakin terkagum pada Sang Juru Selamat itu. Kekaguman di hati kita akan kasih pengampunan Tuhan itulah yang memampukan kita untuk mengampuni sesama kita. Saat kita bergumul dengan kecanduan, Injil memberitahu kita bahwa Yesus adalah air hidup. Saat kita mengalami air hidup ini, kerinduan kita yang terdalam terpuaskan. Saat kita benar-benar dipuaskan di dalam Yesus, kita akan berhenti mencari pengharapan dan kepuasan di tempat yang salah. Saat kita mengalami kesepian dan kita merasa ditolak, Injil mengingatkan kita juga bagaimana Yesus pun mengalami kesepian dan penolakan di kayu salib. Dia menanggungnya agar kita bisa diterima di dalam keluarga Allah. Berawal dari rasa aman ini dan juga dari kekaguman akan kasih Tuhan, ada kasih Kristus yang mengalir dari hati kita ke orang-orang di sekitar kita. Kasih dan rasa aman inilah yang kemudian mengubahkan tindakan dan perkataan kita dalam kita berhubungan dengan sesama, yang kemudian memampukan kita untuk membangun pertemanan yang sehat dan menghadapi berbagai macam penolakan dalam hidup. Dengan demikian, dalam menghadapi permasalahan hidup, kita tidak hanya berusaha merasionalisasi kejadian, mengendalikan lingkungan, ataupun memodifikasi perilaku. Dalam setiap permasalahan hidup kita, baik itu dalam hal konflik, pengharapan hati kita yang tidak terpenuhi, maupun pergumulan kita dengan mental health, kita bisa dan kita memang seharusnya melihat kepada Injil Yesus Kristus itu. Dengan demikian, kabar kalau Yesus sudah mati dan bangkit bagi kita itu betul berkuasa di dalam hidup kita. Teman-teman, permasalahan atau pergumulan apa yang teman-teman hadapi hari-hari ini? Bagaimana kabar kalau Yesus sudah mati dan bangkit bagi dosa teman-teman itu relevan dalam kehidupan teman-teman?